Elshinta News and Talk. Pemerintah Kota Semarang saat ini mempercepat pencairan bantuan operasional RT sebesar Rp25 juta per tahun yang ditunjukkan untuk mendukung berbagai kegiatan kemasyarakatan mulai dari kebersihan lingkungan, kerja bakti, roda malam hingga penguatan pelayanan warga di tingkat RT. Program ini juga disertai pendampingan administrasi agar pengurus RT dan RW dapat menyelesaikan seluruh persyaratan pencairan melalui sistem yang telah disiapkan dengan target batas akhir pengajuan pada 31 Juli 2026. Namun di sisi lain percepatan pencairan ini juga menuntut kesiapan pengurus RT dalam hal administrasi, transparansi, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran di tingkat paling bawah pemerintah. Bagaimana pengawasan yang perlu dilakukan agar dapat memberikan transparansi sesuai kebutuhan masyarakat? Kita akan membahas lengkapnya bersama dosen Departemen Administrasi Publik PSDKU Kampus Rembang Visip Undip, Satria Aji Imawan. Elshinta News and Talk. Selamat siang Pak Satria. Selamat siang. Ya. Siang juga Pak Satria, sebelum membahas terkait lead kita, ini Pak Satria mencermati program bantuan operasional atau BOPRT ini menjadi salah satu kebijakan yang cukup besar ya, karena kan menyentuh seluruh struktur masyarakat yang paling bawah gitu ya. Kalau mencermati atau melihat kebijakan BOPRT 25 juta rupiah ini ya untuk RT ini dalam perspektif kebijakan publik seperti apa Pak Satria? Ya sebenarnya ini kebijakan yang kemudian menuntut mikromanajemen dari pemerintahan ya. Karena seolah melepaskan bantuan itu kepada level RT. Nah, jadi memang kemudian ini dituntut pemerintahan di level terendah atau terkecil ya, level mikro itu untuk mengawasi bantuan ini. Biasanya kan pusat atau pemerintah daerah yang turun tangan ya, ini diserahkan kepada pemerintah di level RT. Jadi ini menuntut kemudian koordinasi, komunikasi dan implementasi kebijakan yang cukup mikro ya di level RT itu. Dan basis data menjadi sangat penting karena kemudian penduduk ini harus tahu siapa yang kemudian layak dapat, tidak ya, masih hidup atau tidak, dan seterusnya. Jadi ini mikro dan sangat mikro saya pikir Mas Akbar ya, soal kebijakan ini. Ya. Nah, Pak Satria, ini kan terkait dengan dana BOP ini kan cukup besar ya, 25 juta rupiah gitu ya per RT gitu. Nanti bagaimana sih pengawasan yang perlu dilakukan ya, karena kan juga cukup rawan gitu ya, dananya cukup besar gitu ya, agar dapat memberikan transparansi sesuai kebutuhan masyarakat sendiri. Ya, saya pikir pertama memang harus ada reward in punishment itu ya, ketika ada misalnya penyelewengan atau pelanggaran penggunaan anggaran di luar ketentuan yang berlaku. Tapi satu sisi memang harus kemudian dengan RT ya Mas ya, jadi harus dibekali juga dengan kemampuan literasi finansial dan kemampuan mengelola keuangan yang cukup baik juga gitu. Saya pikir di level RT mungkin ini baru pertama kali atau pertama kalinya ya udah 25 juta gelontongan gitu ya. Kemudian dikelola secara mandiri. Nah ini kan saya bilang tadi menuntut micromanagement dan kapasitas juga dari aparatur di tingkat RT gitu untuk mengelola ini. Biasanya kan urunan arisan gitu ya di level RT ya. Nah ini ketika di gelontongan seperti ini otomatis dengan dana yang besar, tanggung jawab besar, dan target yang besar juga membutuhkan kapasitas manajemen finansial yang besar, yang cukup lebih mumpuni juga ketimbang mengurusi uang yang ada gitu. Jadi saya pikir pengawasannya pertama yaitu aturannya jelas ya, ditegakkan reward dan punishment-nya, tapi itu tidak cukup karena bisa jadi karena mengalami punishment karena keterbatasan kapasitas dan knowledge ya, pengetahuan tentang pengolahan keuangan, sehingga yang satunya pemerintah daerah Kota Semarang juga harus kemudian turun tangan untuk memberikan bekal kapasitas keuangan tadi, begitu, biar tidak pelanggaran tuh terjadi bukan karena kita disengaja ya, tapi memang tidak tahu gitu ya kapasitas manajemen keuangannya yang belum sampai situ gitu. Pak Satria, terkait dengan pengelolaan dana BOPRT ini kan tidak hanya soal kebijakan ya, tapi juga detail pelaksananya nanti di tingkat RT itu bagaimana gitu ya. Nah, ini lantas bagaimana sih pengawasan di level mikro yang bisa diperkuat ya, agar transparansi ini benar-benar dari perencanaan hingga pelaporan itu aman gitu ya, Pak Satria? Iya, biasanya kalau di level RT itu kan tentang sosialnya malah lebih kuat ya.
antar sosialnya, antar tetangganya gitu. Dan kita punya memori di masa lalu ketika di pandemi waktu itu ya. Kalau nggak salah Jawa Tengah yang mulai itu yang Joko Tonggo itu ya. Iya, betul. Setiap tetangga mengawasi satu sama lain. Saya pikir RT RW ini kan model sosialnya kuat ya, satu sama lain. Berbeda dengan pemerintahan. Jadi semakin tinggi tingkat pemerintahnya malah semakin lemah sosialnya ya. Semakin kecil tingkat pemerintahnya malah semakin kuat sosialnya. Gitu. Karena mungkin populasi atau penduduknya nggak banyak ya. Nah itu bisa menggunakan itu ya. Apalagi RT ini dengan keluargaan itu kan saling mengawasi satu sama lain. Jadi kalau akan ada pelanggaran itu bisa diawasi satu penduduk satu sama lain begitu ya. Saya pikir modal itu ada gitu ya. Jadi tidak terlalu kaku kemudian harus langsung di punishment. Tapi ini salah satu modal yang bisa digunakan untuk saling mengawasi dari anggaran yang diberikan di RT gitu. Jadi saling mirroring ya itu sama lain dengan warga. Saling mirroring tentunya. Misalnya gitu. Ini kan kalau dalam praktiknya nanti pengurus RT ini kan juga dibekali aplikasi seperti itu ya Pak, dan sistem pelaporan seperti ruang warga gitu ya. Apakah digitalisasi seperti ini sudah cukup Pak untuk membantu atau nanti justru berpotensi ya menjadi beban baru bagi pengurus RT yang belum familiar bahkan mungkin belum tahu gitu ya terkait aplikasi atau kemudian teknologi digital ya secara digital gitu Pak Satria? Ya saya pikir bisa dua sisi mata koin ya. Kalau RT yang memang kan nggak semua RT itu yang punya kapasitas digital dalam hal ini ya, digital keuangan yang mumpuni juga, sehingga harus dipetakan gitu mana yang perlu diberi kemampuan digitalisasi pelaporan mengenai penggunaan anggaran ini, mana tidak gitu, karena tidak semua saya pikir ya memiliki kapasitas digital gitu, tapi juga tidak bisa dipukul rata karena mungkin ada RT yang lebih paham juga begitu. Nah ini pemetaan ini perlu dilakukan oleh pemerintah daerah ya, pemerintah Kota Semarang gitu untuk membekali. Jangan-jangan nanti digitalisasi malah merepotkan ya. Setahu apalagi saya yang kurang aware terkait teknologi ya Pak ya? Iya, setahu saya RT itu manual malah lebih bertanggung jawab ya ketimbang kemudian digital bingung dan malah menjadi laporan yang tidak sesuai dan sebagainya. Padahal ketika manual malah pembukaan manual maksud saya itu malah lebih bertanggung jawab, lebih akuntabel gitu. Yeah. Pak Satria, ini ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakannya juga bisa ditanggapi. Seperti ini, tahun lalu kan ada dari Pak Joko maksudnya, dari Pak Joko seperti ini. Tahun lalu kan ada 5,4 miliar dana BOP yang nggak terserap gara-gara ratusan RT ketakutan duluan ya sama urusan hukum dan pelaporan administrasi yang katanya tuh jelimet gitu ya. Nah tahun ini katanya sistemnya disederhanakan pakai aplikasi yang tadi sempat disinggung juga ya terkait ruang warga. Nah ini apakah aplikasi digital seperti ini beneran bisa menyelesaikan masalah yang dialami warga ya, ketakutan para RT kemudian malah bikin blunder baru ya untuk yang gaptek juga tadi sempat disinggung juga sama Pak Satria, mungkin bisa ditegaskan kembali ya Pak ya terkait itu. Dan juga ada juga Pak Budi seperti ini berkomentar, realitas di lapangan itu pengurus RT kan kerja sosial ya, nggak digaji profesional, tapi kalau ada salah satu atau maksudnya salah input kwitansi atau laporannya sedikit gitu, bayangkan sanksi pidana atau administrasi. APBD sudah di depan mata gitu ya. Dari kacamata kebijakan publik, adakah jaminan dari Pemkot ya kalau pendampingan ini bukan cuman formalitas, tapi biar para ketua RT ini bisa bekerja lebih tenang ya, tanpa ada takut gitu ya, takut kendala ini dibayang-bayangi sanksi atau pidana gitu ya Pak ya. Silakan ditanggapi Pak Satria. Ya betul, pertama tadi soal digitalisasi, tidak semua digitalisasi sekali lagi akan akuntabel gitu ya, karena digitalisasi juga menimbulkan kebocoran-kebocoran anggaran dan laporan tidak sesuai, sehingga perlu pemetaan sekali lagi tentang titik-titik mana yang perlu digitalisasi, atau misalnya kalau tidak pemetaan ya by request gitu ya, di RT mana yang butuh kemudian sistem digital ini dibekali itu lebih baik gitu, karena memang keniscayaan ya saya pikir digitalisasi tentu, karena mempermudah Monef misalnya pemerintah kota atau bahkan pemerintah pusat ketika mengawasi ini tidak perlu kemudian turun, bisa lihat dari aplikasi itu, sehingga karena keniscayaan ya
terpaksa harus adaptasi gitu kan Mas ya. Adaptasi dan adaptasi itu kemudian perlu nggak semuanya kan dari nol gitu ya, beberapa mungkin dari tidak dari nol, dari tengah atau bahkan ada yang tidak perlu penambahan kapasitas lagi. Kedua soal tadi betul ya desa sosial ya. Nah ini memang PR lagi bagi pemerintah kota Semarang ya, memang berbeda dengan desa, saya pikir ya berbeda dengan kepala desa RT yang lebih sosial itu, kemudian harus ada jaminan gitu. Nah policy ini harus kemudian policy tentang 25 juta ini harus diikuti dengan policy mengenai jaminan terhadap RT dan ketua, baik ketua maupun pengurusnya ya. Nah tadi betul ya, kalau apa-apa pidana jangan-jangan ya akan semakin takut ya. Kalau takut ya tidak ada, kemudian tidak ada implementasi, tidak ada pelaksanaan ya, takut. Jadi uangnya tidak keluar bukan karena tidak ada atau diambil, tapi karena takut untuk dicairkan ya, karena banyaknya syarat administrasi dan sebagainya. Jadi perlu policy kemudian menjamin ini betul Mas, dari sisi pemerintah kota ya, dari Ibu Wali mungkin wali kota. Ya, Mas. Baik, Pak Satria, ini kan salah satu isu yang muncul, ini kan kekhawatiran warga. Tadi sempat disinggung juga ya sama pendengar, risiko kesalahan administrasi hingga potensi nanti bermasalah dengan hukum gitu ya. Ini bagaimana sih seharusnya pemerintah ya Kota Semarang ini merespon kekhawatiran ini agar tidak membuat RT menjadi takut menggunakan anggaran nanti, jimat lagi urusannya administrasinya, entah harus menyantumkan kwitansi atau bagaimana gitu ya Pak ya. Silahkan Pak. Ya saya pikir pertama harus duduk bareng dulu ya Mas. Duduk bareng mungkin langkah awal ya. Duduk bareng dengan ketua RT mungkin ya butuh ini ya berapa gelombang lah, itu menyamakan persepsi saya pikir. Menyamakan persepsi dengan polisian, kejaksaan dan seterusnya. Pihak yang berwenang lah saya pikir. Karena ini saya pikir perlu satu pemahaman ya, bagaimana penggunaan anggaran ini dilakukan, dipertanggungjawabkan begitu. Jadi saya khawatirnya malah ini belum ketemu gitu ya. Jadi dananya sudah siap tapi persepsi penggunaan dananya belum ketemu, sehingga ada multitafsir gitu ya. Ketika ada multitafsir ini yang membuat kebingungan ya bagi orang yang atau RT yang ingin main aman, ya sudah begitu tidak mencairkan gitu ya. Karena kalau mencairkan akan punya risiko administrasi dan sebagainya, mengambil risiko berani nanti variasinya banyak gitu Mas kalau tidak ada. Jadi penyamaan persepsi ini saya pikir penting di awal. Kalau ada temuan RT masih bingung ya, mayoritas bingung dan sebagainya, ini persepsinya kan belum sampai gitu ya di level RT gitu. Itu Mas. Baik, Pak Satria, ini juga beberapa komentar yang masuk saya bacakan, nanti juga bisa ditanggapi. Ada dari Pak Danang di Genuk. Pak Satria, aturan di Perwal katanya dana BOP 25 juta rupiah ini haram hukumnya buat infrastruktur fisik kayak tambal sulam jalan. Padahal di wilayah saya ini kalau musim hujan itu jalannya hancur Pak ya, karena rob gitu ya. Warga kan butuhnya ya itu bukan sekadar urusan seremonial atau ronda, tapi juga kebutuhan seperti jalan juga Pak. Nah kalau menurut Pak Satria sendiri, apakah kebijakan yang kaku begini beneran berbasis partisipasi warga, kalau kebutuhan paling mendesak di bawah malah jadi bikin gak boleh didanai gitu ya. Dan ada juga Bu Retno seperti ini dari Tembalang. Dengar-dengar tahun ini temanya digeser ke lingkungan hidup dan ketahanan pangan. Nah, kritis saya buat ini apakah perubahan tema tiap tahun ini benar-benar hasil evaluasinya kebutuhan real warga Semarang, atau jangan-jangan cuma sekedar proyek musiman aja ya biar kelihatan ada inovasi programnya saja, Pak Satria. Silakan ditanggapi. Ya, pertama soal infrastruktur ini memang beberapa infrastruktur ya yang saya ketahui itu kan memang jadi kewenangan pemerintah di level atasnya, provinsi baik maupun pemerintah pusat. Bahkan pemerintah pusat punya PSN ya untuk infrastruktur dan sebagainya. Itu memang dan memang sekarang ya kalau kita lihat pemerintah pusat itu kan lebih banyak ke program sosial ya, ketimbang infrastruktur. Sehingga ini memang apalagi sudah dikunci Perwal ya. Saya pikir memang agak sulit ya Bapak sahabat tadi ya. Pak Danang. Kemudian ke Pak Danang ya. Iya betul. Ya, agak sulit Pak Danang ya untuk digeser kemudian ke level infrastruktur, karena akan
akan menabrak regulasi gitu ya. Meskipun itu yang dibutuhkan oleh warga, berarti solusinya kemudian kan beruang untuk kemudian demokratis ya, ruang kemudian penyampaian itu kepada wali kota ya. Karena kalau seperti ini yang bisa kemudian menerapkan regulasi itu kan diskresi kebijakan dari pemimpin dengan perwal dan sebagainya. Nah, ini memang kemudian harus wali kota yang ini ya turun untuk melihat fenomena tersebut. Jadi aturannya seperti itu, kalau nanti dilanggar malah ini ya melanggar aturan. Tapi ada ruang kemudian diskresi kebijakan dari pemimpin itu butuh ruang demokrasi untuk kemudian menyampaikan itu. Yang kedua soal proyek musiman ini. Ya, ini tiap tahun kan ganti-ganti temanya gitu ya Pak ya. Ya ini penyakit laten ya. Sebenarnya harapan pemerintah itu pilot ya. Jadi kalau tahun ini itu temanya ini diharapkan lepas landas itu sehingga tahun depan bisa berganti tema. Padahal kan tidak seperti itu ya. Apalagi kalau yang diintervensi itu adalah sosial tidak mungkin selesai sekali habis itu lepas gitu ya, seperti orang sekolah itu kan nggak bisa sekali habis itu selesai. Orang bahkan setelah sekolah masih tetap belajar. Artinya tema sekali itu kemudian tahun depan tuh apakah terus tahun depan ganti tema sebelumnya sudah bisa mandiri ya belum tentu juga gitu. Saya setuju ya, memang ini memang tuh penyakit laten dari dulu ya, ganti-ganti tema gitu. Tapi sekali lagi kita sebagai masyarakat warga itu kan punya agility ya, ketangguhan di dalam melihat hal-hal seperti ini. Saya pikir anggaran yang ada itu jangan terus digunakan ya, kalau saya boleh berpendapat jangan digunakan untuk program-program sekali jadi ya, tapi yang berkelanjutan. Misalnya penguatan koperasi ya, penguatan pelatihan ya, yang kemudian bisa kemudian menyerap skill, kemudian menyerap tenaga kerja dan seterusnya. Sehingga tema yang ada yang dari pemerintah kota, pemerintah provinsi atau pusat itu kemudian dimodifikasi agar menjadi hal yang berkelanjutan. Terkait dengan yang disampaikan Pak Danang tadi ya, perwal dana BOP yang tidak boleh digunakan untuk infrastruktur fisik seperti jalan ya. Kalau kita melihat di Semarang bawah kan juga sering rob, kemudian kan jalannya juga sering rusak ya Pak ya. Jika memandang kebutuhan yang paling dirasakan warga adalah perbaikan infrastruktur ringan seperti jalan di lingkungan RT ini, apakah menurut Bapak Satria ini pemerintah perlu mengevaluasi kembali ya agar batasan penggunaan dana ini lebih fleksibel barangkali ya, supaya bisa dimanfaatkan warga untuk kebutuhan mendesak gitu ya, tahunan, bahkan kan rob juga bisa jadi setiap tahun, bahkan kalau hujan juga rob gitu ya Pak ya. Atau nanti justru pembatasan tersebut penting juga untuk program-program menjaga program fokus programnya juga. Betul. Ya saya pikir perlu ya, kita dulu pernah mengenal ya dulu dengan Pak Presiden sebelumnya belusuan itu ya. Jadi itu kayak perlu hal yang baik juga gitu ya, belusuan, karena kita sulit mempercayai apa yang ada di sosial media sekarang ya. Kadang-kadang itu video beberapa tahun yang lalu di-upload lagi. Jadi belusuan itu kita melihat real langsung ya terjadi. Gitu. Jadi itu perlu kemudian tadi betul Mas Akbar, saya setuju untuk kemudian meminta evaluasi dengan cara lokasi gitu ya. Bukan hanya katanya atau bahkan lihat sosial media. Gitu Mas. Nah ini kan terkait dengan larangan penggunaan dana BOP untuk infrastruktur fisik ya, ini kan juga berpotensi nantinya menimbulkan kesenjangan ya antara kebutuhan real warga dengan desain kebijakan yang dibuat pemerintah. Ini apakah larangan ini juga nanti berpotensi seperti itu Pak? Larangan infrastruktur ya? Betul. Itu saya pikir ya tadi ya akan ada kesesuaian apa yang diinginkan oleh warga dengan bayangan pemerintah itu, sehingga perlu dicek ya begitu. Tadi dan tadi ada ruang demokrasi. Saya pikir di dana ini kan ada gitu ya untuk kemudian dan ini dana pemerintah pasti di Monev, di evaluasi idealnya seperti itu ya. Tidak ada monitoring, ada evaluasi. Nah itu ruang kemudian demokratis, atau bahkan sebelum itu audiensi gitu ya. Pihak di atasnya ke camat kemudian ke kota gitu ya untuk kemudian memberikan ya. Karena tadi ya bayangannya itu adalah infrastruktur itu kalau sekarang ya, kalau saya lihat sekarang itu infrastruktur adalah sesuatu yang tidak berkelanjutan gitu. Padahal belum tentu juga gitu ya.
Nah, infrastruktur itu bisa jadi sesuatu yang berkelanjutan karena di masyarakat itu sudah punya modal sosial, modal kapasitas, pengetahuan, tetapi tidak ada infrastrukturnya. Kadang-kadang seperti itu, Mas. Bukan kemudian masyarakat butuh pelatihan peningkatan kapasitas SDM, sementara infrastrukturnya sudah tidak semua kasus seperti itu. Saya setuju, sehingga ruang demokratis dan ruang audiens ini perlu dan saya harapkan jika ada terus dilanjutkan oleh pemerintah kota Semarang ya untuk mendengar aspirasi warga. Gitu. Ini terkait dengan tema ya BOP 25 juta rupiah per RT ini, bagaimana sih seharusnya pemerintah ini menentukan prioritas tema ya penggunaan dana BOP ini agar benar-benar berbasis kebutuhan masyarakat juga ya, dan bukan sekedar mengikuti agenda atau tren kebijakan yang berubah setiap tahun dari Pemkot sendiri, Pak Satria. Ya, saya pikir penghitungannya harus secara holistik ya pemerintah ya. Saya tidak tahu angka 25 itu apakah mempertimbangkan gejolak ekonomi sekarang gitu ya, global, harga barang-barang dan sebagainya. Perlu dipetakan juga, saya harap memang 25 ini, angka 25 per RT itu sudah mempertimbangkan kebutuhan keluarga gitu ya, baik keluarga dengan ekonomi yang menengah atau bagaimana ya. Itu jadi sasarannya harus pas gitu ya. Saya pikir niat pemerintah itu kan untuk membangun ketahanan dari level mikro ya, sangat mikro bahkan di RT. Tetapi harapan saya nominal yang diberikan itu benar-benar bisa menimbulkan ketahanan ya, bukan kemudian terus seremonial, terus pemerintah peduli gitu. Itu memang benar-benar angka tersebut dengan kapasitas yang ada itu bisa membangun ketahanan. Karena tujuannya adalah untuk membangun ini ya, resilience lah di era seperti ini. Ini dalam beberapa kasus kan juga ada kekhawatiran terkait dananya tidak terserap secara optimal gitu ya Pak Satria, seperti tahun sebelumnya gitu ya. Mungkin faktor apa saja sih yang biasanya menyebabkan rendahnya serapan anggaran ya di tingkat komunitas seperti RT ini, dan bagaimana cara nanti mengatasinya, Pak Satria? Ya, saya pikir pertama soal ini ya, ketakutan administrasi itu kadang menghambat pencairan atau penggunaan dana. Kedua tentang kreativitas kegiatan ya, apa yang kemudian perlu dilakukan gitu ketika ada batasan-batasan seperti tidak boleh infrastruktur itu kemudian apa gitu. Karena ide-ide seperti ini memang perlu disuntikan ya, melibatkan banyak pihak untuk kira-kira apa yang spesifik bisa dilakukan di RT tersebut. Dan biasanya kan ada isu-isu di RT gitu ya, Mas ya. Isu pendidikan, kesehatan, isu-isu yang benar-benar mikro dan keluarga ini bisa menjadi indikator saya pikir. Jadi isu tentang keluarga ini kemudian bisa menjadi basis indikator untuk membuat kegiatan. Itu salah satu cara untuk kemudian anggaran itu bisa cair ya. Dan saya tahu memang kalau misalnya 25 juta, saya kurang tahu persisnya, tetapi dengan anggaran sekian kalau kegiatan itu kecil itu ya, tidak menghabiskan anggaran banyak, misalnya posyandu, komunisasi dan seterusnya. Ini perlu banyak gitu Pak. Gitu. Perlu banyak kegiatan. Nah, saya pikir kegiatan itu banyak lah ya, kalau bisa juga basis dari keluarga, bisa juga searching di internet begitu. Kira-kira apa kegiatan yang bisa diimplementasikan di level RT. Belajar dari RT-RT lain di wilayah lain begitu. Jadi bisa komparasi ya. Baik, Pak Satria, ada juga beberapa komentar yang masuk, saya bacakan, nanti juga bisa ditanggapi. Ada dari Pak Roni seperti ini. Kalau RT dipaksakan menghabiskan anggaran sebelum batas waktu, tapi aturannya ribet dan jelimet, ini ujung-ujungnya kan juga terjadi belanjanya yang dipaksakan ya Pak, asal aja anggarannya habis gitu ya, nggak dibilang gagal, biar nggak dibilang gagal maksudnya ya. Nah, gimana caranya biar Pemkot ini nggak cuma ngejar target serapan anggaran per 31 Juli, tapi juga kualitas belanjanya juga beneran bermutu gitu ya Pak ya. Karena kan beberapa RT juga gitu ya, dipaksakan gitu beli apa gitu supaya bisa habis gitu ya anggarannya Pak
Pak ya. Ada juga Ya, Pak Eko, maksud kami Bu Eko seperti ini. Katanya belanja di atas 1 juta rupiah itu wajib PPN. Terus laporannya harus pakai dokumentasi foto dengan wajib Ya. beli di UMKM terdekat. Nah, mau beli tenda atau alat alat untuk tenda atau teratak ya bahasa Jawanya itu ya. Agak ribetnya minta ampun, Pak. Ini bagaimana penyeimbangkan antara asas akuntabilitas anggaran daerah dengan fleksibilitas di tingkat RT yang sifatnya kalau misal ada orang hajatan atau orang meninggal itu kan juga butuh teratak Bu ya Pak ya, kalau kena musibah gitu ya. Silakan ditanggapi Pak. Ya, saya pikir karena tenggat waktu yang mepet gitu ya, kemudian ini harus gerak cepat pemerintah kota ya, kemudian mendorong penggunaan anggaran tidak hanya cepat tapi juga tepat ya. Untuk tadi itu mendorong keberlanjutan ketahanan di tingkat RT gitu. Nah memang itu pertama ya, tadi soal pertanyaan soal biar tidak asal habis ya. Ya betul. Memang kemudian harus gerak cepat gitu ya untuk itu. Kalaupun butuh turun personal pendampingan Pak RT ya harus dilakukan gitu ya dari Pemkot itu untuk mengawasi atau bukan mengawasi ya mengarahkan ya penggunaan anggaran tersebut. Kedua dari ya tadi itu betul ya, ini butuh sekali lagi diskresi dari pemerintah kota ya, mengingat tenggat waktu yang ada. Harus ada ya tadi ya pendampingan jadi pintu untuk kemudian mengarahkan ini bagaimana penggunaannya dan sebagainya. Saya kira harus cepat nih karena sudah mau masuk Juli ya, jadi jangan sampai nanti jangan sampai nanti RT seperti itu ya Mas, marketplace online tuh, jadi check out tapi nggak tahu nanti kegunaannya seperti apa. Cekot nggak digunain ya Pak ya, percuma aja ya. Iya. Iya. Terakhir mungkin Pak Satria ya untuk mengakhiri talk kali ini, mungkin rekomendasi terkait dengan BOP 25 juta rupiah ini ya kepada per RT-nya, kebijakan rekomendasi mungkin apa yang bisa diberikan kepada atau bisa diperbaiki sebelumnya ya, atau bisa diperkuat untuk program-program yang akan mendatang ini akan dicairkan di Kota Semarang ini. Silakan Pak Satria. Ya, saya pikir selain pendidikan, kesehatan itu ya sebagai basis dari kegiatan rumah tanggaan. Kedua tentang kepemudaan gitu ya. Karena banyak sekarang anak muda saya lihat memang selain lapangan pekerjaan sempit, banyak kemudian pergi dari RT-nya ya, atau cuek dengan RT-nya karena dan sebagainya. Kepemudaan itu perlu ya, dan selain itu karena kepemudaan itu perlu juga ada program untuk lansia dan sebagainya. Jadi misalnya pemudaan itu kan untuk keberlanjutan ya, kegiatan kepemudaan itu di RT sehingga nanti bisa lebih sustainable ke depannya. Kalau pendidikan kesehatan saya pikir basis ya. Nah, untuk lansia ini juga bagian dari perhatian saya pikir ya, terkait kelompok lansia. Itu program-program yang bisa dilakukan karena di levelnya RT gitu ya. Jadi saya membayangkan program-program sifatnya individual atau rumah tanggaan ya, yang sifatnya sangat-sangat mikro karena antar tetangga gitu ya yang diintervensi ya. Misalnya kalau mau infrastruktur ini perlu komunikasi sekali lagi dengan Pemkot ya. Karena aturannya itu ada di kebijakan yang namanya diskresi sehingga bisa komunikasi ke Pemkot. Karena saya tahu kadang-kadang ada pos ronda atau pos RT yang perlu perbaikan ya secara fisik gitu. Perbaikan pembaruan agar menjadi pendukung warga gitu ya, untuk ronda dan sebagainya. Saya pikir itu Mas yang bisa lakukan. Baik Pak Satria, terima kasih Pak Satria sudah menyempatkan waktunya ya untuk berbincang bersama Radio Al-Sinta Semarang. Selamat siang Pak Satria, sehat selalu. Siap, terima kasih. Demikian perbincangan kami bersama dosen Departemen Administrasi Publik PSDKU Kampus Rembang Visip Undip, Satria Aji Imawan.